Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami yang akan membahas topik yang sangat penting dan juga tak kalah menarik, yaitu perbandingan hukum administrasi negara antara Indonesia dan beberapa negara di Asia. Perbandingan hukum administrasi negara Indonesia dengan Jepang. Yang pertama, sistem pemerintahan. Di Indonesia menganut sistem presidensial di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan administratif diatur oleh undang-undang yang diputuskan oleh lembaga legislatif. Di Jepang menganut sistem parlementer dengan kaisar sebagai simbol negara. Perdana Menteri pemimpin pemerintahan. Hukum administratif lebih terikat pada keputusan eksekutif yang didukung oleh parlemen. Yang kedua, sumber hukum. Di Indonesia, hukum administrasi negara bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan, dan Peraturan Daerah. Prinsip ekonomi daerah juga tak kalah penting. Di Jepang, sumber utamanya adalah Konstitusi Jepang 1947 dengan sistem hukum administratif yang sangat mengutamakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan kementerian. Kode administratif juga memandu birokrasi. Yang ketiga, pengawasan administratif. Indonesia ada lembaga pengawasan seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK yang berperan dalam menindak penyimpangan dalam administrasi. Di Jepang, pengawasan administratif lebih berbasis pada inspek internal dengan pengawasan dari badan audit dan upaya reformasi administrasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Indonesia menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik untuk mendorong transparansi dalam administrasi negara. Jepang juga memiliki undang-undang terkait keterbukaan informasi, namun Jepang terkenal dengan budaya birokrasi yang cenderung tertutup meskipun telah ada upaya reformasi. Yang kelima, peradilan administrasi. Indonesia ada Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang memproses sengketa antara warga negara dengan pemerintah terkait putusan administratif. Jepang, Pengadilan Administratif Jepang menangani sengketa administrasi, tetapi umumnya lebih sedikit kasus dibandingkan Indonesia karena proses administratif yang lebih kaku dan berfokus pada pencegahan sengketa sejak awal. Secara umum, hukum administrasi Jepang lebih tersentralisasi dan berfokus pada efisiensi, sementara Indonesia lebih terbuka pada kontrol masyarakat dan pengawasan publik, walaupun masih terdapat tantangan dalam implementasi akuntabilitas. Selanjutnya, perbandingan hukum administrasi negara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Yang pertama, sistem pemerintahan. Indonesia menganut sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan administratif dibagi antara pusat dan daerah melalui desentralisasi. Brunei Darussalam menganut sistem monarki absolut, di mana sultan memiliki kekuasaan penuh sebagai kepala negara dan pemerintahan. Semua keputusan administratif berada di bawah kendali sultan. Yang kedua, sumber hukum. Indonesia, hukum administrasi bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Hukum diatur oleh prinsip-prinsip demokrasi dengan keterlibatan legislatif dalam membuat undang-undang. Brunei Darussalam. Hukum administrasi sangat dipengaruhi oleh titah sultan, pemerintah kerajaan, dan hukum Islam. Konstitusi Brunei 1959 tidak membatasi kekuasaan sultan yang mengeluarkan dekret langsung untuk mengatur administrasi. Yang ketiga, pengawasan administratif.
Indonesia ada lembaga pengawasan seperti Ombudsman, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk mengawasi kinerja administrasi pemerintah. Brunei Darussalam, pengawasan administratif dilakukan langsung di bawah Sultan dan lembaga kerajaan. Tidak ada mekanisme pengawasan independen seperti di Indonesia karena sifat absolut pemerintahannya. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Indonesia, transparansi ditekankan melalui UU Keterbukaan Informasi Publik yang memberi masyarakat akses untuk mengawasi pemerintah. Brunei Darussalam, transparansi dan akuntabilitas lebih terbatas karena sifat monarki absolut. Pemerintah tidak wajib membuka informasi kepada publik dan kontrol pemerintahan ada tangan sultan. Yang kelima, peradilan administrasi. Indonesia, Pengadilan Tata Usaha atau PTUN menangani sengketa antara warga dan pemerintah terkait keputusan administratif. Brunei Darussalam, tidak ada sistem peradilan administratif khusus seperti di Indonesia. Sengketa administratif jarang terjadi dan jika muncul biasanya diselesaikan secara langsung oleh sultan atau peradilan kerajaan. Dan yang terakhir, desentralisasi versus sentralisasi. Indonesia memiliki otonomi daerah di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan administratif lokal. Brunei Darussalam, pemerintah sangat terpusat di bawah sultan, tidak ada otonomi daerah dan semua kebijakan utama dibuat oleh pemerintah pusat. Secara umum, hukum administrasi di Brunei Darussalam sangat terpusat dan dikendalikan oleh sultan dengan minim penguasaan dan transparansi. Di Indonesia, desentralisasi, transparansi publik, dan sistem pengawasan independen lebih diutamakan, meskipun masih menghadapi tantangan yang dalam pelaksanaan. Oke, selanjutnya saya akan membahas perbandingan hukum administrasi negara Indonesia dan Korea Selatan. Dari segi sistem pemerintahan, Indonesia menganut sistem presidensial di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan administratif diatur oleh undang-undang dan juga lembaga eksekutif yang terpisah dari legislatif. Sedangkan Korea Selatan menganut sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan juga pemerintahan. Namun parlemen, Majelis Nasional memiliki peran besar dalam penguasaan administrasi pemerintahan. Dari segi sumber hukum, yaitu Indonesia menghukum administrasi negara bersumber dari Undang-Undang 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan dan juga Peraturan Daerah. Prinsip otonomi daerah penting dalam desentralisasi kekuasaan. Sedangkan Korea Selatan, sumber hukum utamanya adalah Konstitusi Republik Korea, Undang-Undang Nasional dan juga Peraturan Administrasi. Sistem hukum administratif sangat berfokus kepada peraturan yang diterbitkan oleh lembaga eksekutif. Sedangkan pengawasan administratif, Indonesia pengawasannya lebih dilakukan melalui lembaga seperti Ombudsman, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut KPK. Masyarakat juga dapat menuntut pemerintahan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Sedangkan Korea Selatan, pengawasan lebih ketat dengan Badan Anti Korupsi dan juga Hak Sipil memantau pelanggaran administrasi, Komisi Anti Korupsi dan Reformasi Administratif atau yang disebut ACRC memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan integritas pemerintahan. Yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas. Yang Indonesia menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang memberi akses kepada masyarakat untuk memantau kinerja administrasi negara. Sedangkan Korea Selatan, transparansi juga sangat ditekankan dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan juga sistem e-government yang maju, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data dan layanan pemerintahan secara online. Sedangkan sistem dari segi peradilan administrasi, Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani sengketa administrasi antara warga negara dan juga pemerintahan terkait keputusan administratif.
Sedangkan di Korea Selatan adanya pengadilan administratif yang menangani sengketa administratif dengan fokus kuat pada hak-hak warga negara. Dan keadilan administratif, proses peradilan lebih efisien dan juga transparan dengan teknologi informasi yang mendukung. Dari segi desentralisasi dan sentralisasi, Indonesia memiliki otonomi daerah yang kuat di mana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat keputusan administratif secara mandiri. Sedangkan di Korea Selatan, pemerintahan bersifat lebih sentralistik. Meskipun ada otonomi daerah, keputusan administratif utama tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Jadi, secara umum, hukum administrasi Korea Selatan lebih terfokus pada transparansi berbasis teknologi dan juga sistem pengawasan ketat, sedangkan di Indonesia, pengawasan publik dan desentralisasi berperan penting meskipun tantangan dan pelaksanaan akuntabilitas masih ada. Selanjutnya, perbandingan hukum administrasi negara Indonesia dengan Singapura. Dari sistem pemerintah yang pertama itu dari sistem pemerintahan, Indonesia menganut sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Administrasi negara diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Kemudian Singapura menganut sistem parlementer dengan presiden sebagai kepala negara, seremonial, sementara Perdana Menteri memimpin pemerintahan. Parlemen memiliki peran sentral dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan administrasi. Dari segi sumber hukum Indonesia dari Undang-Undang 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan dan juga Peraturan Daerah. Prinsip desentralisasi penting dalam pemerintahan daerah. Sedangkan Singapura, sumber hukumnya yaitu yang paling utama Konstitusi Singapura, Undang-Undang dan juga Peraturan Eksekutif. Hukum administrasi sangat terpusat dan dikendalikan oleh pemerintahan pusat dengan sedikit otonomi daerah. Kemudian dari segi pengawasan administratif Indonesia, itu pengawasan dilakukan oleh lembaga seperti Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu PTUN untuk sengketa administratif. Sedangkan Singapura memiliki pengawasan ketat melalui lembaga seperti Corrupt Practice Investigation Bureau atau CPIB yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Pengawasan administratif internal sangat efisien dengan penekanan pada integritas dan efisiensi. Dari segi transparansi dan akuntabilitas, Indonesia menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau administrasi negara. Sedangkan Singapura dikenal dengan pemerintahan yang efisien dan minim korupsi, tetapi kurang memberikan akses publik terhadap informasi pemerintahan secara terbuka seperti di Indonesia. Akuntabilitas dijaga melalui birokrasi yang disiplin dan proses administrasi yang transparansi bagi pihak terkait. Dari segi peradilan administrasi, Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani sengketa administratif antara warga negara dan pemerintahan. Tidak memiliki sistem khusus peradilan administrasi, sengketa administratif biasanya ditangani oleh pengadilan umum. Sistem birokrasi yang sangat disiplin membuat sengketa administrasi lebih jarang terjadi dibandingkan negara lain. Dari segi desentralisasi dan juga sentralisasi, Indonesia memiliki otonomi daerah yang kuat dengan pemerintah daerah berwenang mengolah administrasi lokal. Sedangkan Singapura, pemerintah sangat terpusat. Semua kebijakan utama ditentukan oleh pemerintahan pusat tanpa adanya otonomi daerah. Jadi secara keseluruhan, hukum administrasi di Singapura lebih terpusat dengan fokus pada efisiensi, minim korupsi, dan juga birokrasi yang kuat. Sedangkan di Indonesia, desentralisasi dan keterbukaan publik lebih ditekankan meski masih menghadapi tantangan dalam implementasi akuntabilitas dan pengawasan administrasi. Yang pertama itu dari sistem pemerintahan, Indonesia menganut sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Administrasi negara diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Kemudian Singapura menganut sistem parlementer dengan presiden sebagai kepala negara, seremonial, sementara Perdana Menteri memimpin pemerintahan. Parlemen memiliki peran sentral dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan administrasi. Dari segi sumber hukum Indonesia
dari Undang-Undang 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan dan juga Peraturan Daerah. Prinsip desentralisasi penting dalam pemerintahan daerah. Sedangkan Singapura sumber hukumnya yaitu yang paling utama Konstitusi Singapura, Undang-Undang dan juga Peraturan Eksekutif. Hukum administrasi sangat terpusat dan dikendalikan oleh pemerintahan pusat dengan sedikit otonomi daerah. Kemudian dari segi pengawasan administratif Indonesia, itu pengawasan dilakukan oleh lembaga seperti Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu PTUN untuk sengketa administratif. Selanjutnya yaitu perbandingan hukum administrasi negara antara Indonesia dengan Kamboja. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan. Di Indonesia kita menganut sistem presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan administratif dibagi antara pemerintah pusat dan daerah melalui prinsip desentralisasi. Sementara itu, Kamboja menganut sistem monarki konstitusional dengan raja sebagai kepala negara, namun kekuasaan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Perdana Menteri. Administrasi di Kamboja cenderung lebih terpusat, dengan Perdana Menteri memiliki kekuasaan yang besar. Kedua, sumber hukum. Hukum administrasi di Indonesia bersumber dari berbagai aturan, termasuk Undang-Undang 1945, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah. Indonesia juga menjalankan sistem demokrasi di mana hukum ditetapkan melalui lembaga legislatif. Di Kamboja, sumber hukum utamanya adalah Konstitusi Kamboja yang dibuat tahun 1993, undang-undang yang disahkan oleh Majelis Nasional, serta dekret yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri. Menariknya, Kamboja masih dipengaruhi oleh warisan hukum Perancis. Ketiga, yaitu pengawasan administratif. Indonesia memiliki beberapa lembaga independen yang mengawasi jalannya pemerintahan, seperti Ombudsman, KPK, dan BPK. Selain itu, masyarakat juga dapat menggugat pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Di Kamboja, pengawasan administratif lebih lemah. Ada Dewan Anti Korupsi, tetapi pengawasannya tidak seefektif di Indonesia. Korupsi masih menjadi masalah besar dan pengawasan terhadap keputusan administratif masih kurang ketat. Keempat, transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia, transparansi diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan masyarakat hak untuk mendapatkan informasi terkait kinerja pemerintah. Ini memastikan akuntabilitas yang lebih baik. Sebaliknya, di Kamboja, meskipun ada undang-undang yang melindungi hak warga negara, penerapannya masih sangat terbatas. Transparansi pemerintahan kurang dan akuntabilitasnya sering dipertanyakan. Kelima, peradilan administrasi. Indonesia memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang menangani sengketa antara warga dengan pemerintah. Di Kamboja tidak ada pengadilan khusus untuk sengketa administratif. Kasus-kasus seperti ini dibawa ke pengadilan umum, tetapi sistem peradilannya seringkali dianggap kurang independen dan dipengaruhi oleh politik. Yang terakhir yaitu desentralisasi versus sentralisasi. Indonesia menerapkan desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan administratif yang cukup luas. Otonomi daerah ini dijamin oleh konstitusi. Di sisi lain, Kamboja cenderung lebih sentralistik. Meskipun ada kebijakan desentralisasi, pelaksanaannya terbatas dan pemerintah pusat masih memegang kendali yang kuat atas daerah. Nah, kesimpulannya dari perbandingan ini kita bisa melihat bahwa hukum administrasi di Indonesia lebih terbuka dengan mekanisme pengawasan dan transparansi yang lebih kuat. Sedangkan di Kamboja, administrasi negara cenderung lebih sentralistik dengan mekanisme pengawasan dan transparansi yang masih lemah. Demikian pemaparan kelompok kami tentang perbandingan hukum administrasi negara dengan negara Indonesia dengan negara-negara di Asia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.